Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Faqad arba'ah, hal-hal yang haram bagi wanita yang haid menstruasi ada 4 hal saja. Faqad. Wa kadza an-nifas, begitu juga nifas. Wanita nifas dan haid itu hukumnya sama. Apa yang haram bagi wanita yang haid? Yang pertama, berpuasa, as-shaum. Wanita yang sedang haid dilarang berpuasa. Seandainya dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan suci, ternyata belum sampai waktu maghrib keluar darah haid misalnya, batala shaumuh, puasanya langsung batal, nanti diqadha di masa suci. Apabila darah berhenti, darah haidnya berhenti, dihalalkan baginya berpuasa. Darah haidnya berhenti, dihalalkan baginya berpuasa. Artinya masuk masa suci. Tapi harus diperhatikan ketika puasa wajib seperti puasa Ramadan, kalau berhentinya setelah sholat subuh, maka tidak bisa dilaksanakan puasa, karena tidak suci di waktu wajib niat. Wajib niat berpuasa di puasa yang wajib itu dilakukan sebelum fajar shadiq. Sebagaimana hadis Nabi katakan, man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di waktu malam, di situ Imam Nawawi memberikan komentar, yaitu di waktu sebelum terbitnya fajar shadiq. Dia tidak berniat di situ, maka tidak ada puasa wajib baginya. Jadi kalau darahnya berhenti, darah haidnya berhenti, sudah masuk masa suci, walaupun belum sempat mandi janabah, tapi kalau dia sudah berniat di waktu sebelum fajar shadiq, maka bisa ditunaikan puasa wajib tersebut. Berbeda dengan puasa sunnah, ya, tidak masalah selepas subuh darah berhenti, kemudian dia ingin puasa sunnah, diperbolehkan. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum subuh. Jika darah berhenti sebelum subuh, dia masuk masa suci, kemudian dia berniat puasa sebelum subuh tadi, sebelum fajar shadiq, maka bisa ditunaikan puasa wajib. Tapi kalau sesudah subuh, tidak bisa ditunaikan puasa wajib. Nah, maka di sini kan dikatakan apabila darah berhenti, halal baginya berpuasa. Walau qoblal ghusli, walaupun sebelum mandi. Ya, walaupun sebelum mandi. Artinya dia belum suci. Darah sudah berhenti tapi belum suci untuk bisa menunaikan sholat dan lain sebagainya, itu harus mandi dulu. Tapi kalau puasa gak masalah. Puasa tidak masalah. Yang bermasalah sholat. Sholat harus dia bersuci dulu dengan cara
mandi wajib, mandi mengangkat janabah. Nah, ini yang pertama nih. Ya. Yang kedua yang haram bagi wanita yang haid, al-mururu fil masjidi in khafat talwithahu, yaitu lewat di masjid, lewat ini pintu ini, lewat situ keluar, jika dia takut menetes. Ya. Jadi kalau dia takut menetes, dilarang lewat. Maksudnya menetes darah haidnya. Tapi zaman sekarang kan sudah ada pembalut. Iya. Ini konteksnya mungkin zaman dulu. Berarti masalah ini selesai. Pembalut itu dia menyerap darah, tidak akan menetes. Tapi harus diingat, lewat saja. Lewat. Tapi kalau menetap duduk, haram. Makanya pengajian kalau ibu-ibu di masjid, nah ini bagus, ada tempat di luar. Yang berhalangan bisa hadir pengajian, tetap boleh, tapi di luar. Nah itu Falajah 2 sudah praktek. Tapi kalau di dalam gak boleh, walaupun pakai pembalut. Yang boleh lewat tuh, lewat. Ada darurat, ada hajat tertentu, mungkin anaknya main, kemudian masuk ke masjid, ya, dia dalam keadaan haid, ya dia mau jemput anaknya, sembari dia lewat saja ngambil anaknya boleh, tapi dengan catatan tadi tidak khawatir menetes darah. Tapi masalah kekinian ini, ada kiai di mengarang kitab tentang risalah haid wan nifas, namanya Kiai Dahlan. Dia mengatakan problem ini sudah selesai di zaman kita karena sudah ada pembalut. Al-murur, lewat. Fayajuz in lam takhaf talwithah. Boleh dia lewat tapi tidak khawatir tidak menetes darahnya, maka diperbolehkan dia lewat. Duna lubthi. Tapi kalau duduk di dalam masjid haram. Hatta darah tidak menetes, karena kaitannya dengan apa? Dengan masalah janabah, hadas besar. Bukan masalah darah. Kalau menetap dalam masjid, konteksnya itu lagi membawa hadas besar. Tuh, karena orang yang hadas besar laki-laki juga haram. Janabah, hadas besar, kemudian menetap di dalam masjid. Laki-laki gak ada darah. Tapi kenapa diharamkan? Karena hadas besar. La uhillul masjida li haid wala li junub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama urada Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram. Ada hadis di kitab Bulughul Maram, di situ riwayat mengatakan, ada riwayat menyatakan, saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang hadas besar, orang yang junub. Nah, jadi kalau al-lubthu menetap, masalahnya di situ hadas besar, bukan masalah darah lagi. Kalau lewat ini wanita, masalahnya darah, maka diperbolehkan lewat jika bisa menjaga jangan sampai darah berceceran di masjid. Kenapa dilarang? Najis. Darah najis, nanti orang mau sholat terkena najis, ibadahnya tidak sah. Karena masuk syurut sholat at-taharah minan najasat, suci daripada najis, bagian dari syarat sahnya sholat. Nah, kemudian yang haram bagi wanita yang ketiga, at-tolak, diceraikan. Yang haram bukan perempuan sebenarnya, yang haram laki-lakinya. Namanya talak bid'iyu, talak bid'ah. Talak itu ada dua, ada at-talak as-sunni dan yang kedua at-talak al-bid'i. At-talak as-sunni inilah talak yang sesuai ketentuan syariat, sah dan tidak haram. Talak bid'i secara hukum sah jatuh talak, tapi yang
mentalak istrinya, yaitu pihak suami, dia mendapatkan dosa. Hukumnya sah, tapi dia berdosa. Nah, apa itu at-talaq al-bid'i? Di sini dinamakan wa yusamma at-talaq al-bid'i huwa an yutallika ar-rajulu imra'atah al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fi fat-talaqu yahrum walakinnahu yanfuz. Talak bid'ah itu adalah seorang suami mentalak, menceraikan istrinya yang sudah disetubuhinya. Kalau belum disetubuhi, bukan talak bid'i. Wahiyya haid, dan wanita ini dalam keadaan haid, menstruasi. Jadi istrinya dalam keadaan menstruasi, kemudian sang suami ini menjatuhkan talak. Pada waktu itu suaminya berdosa, karena memang dalam syariat kita tidak boleh mentalak, menceraikan istri terkecuali dalam keadaan suci dan belum dijima. Makna belum dijima ini bukan berarti tidak dijima kemudian ditalak, ya, baru disebut talak sunni. Tidak, maknanya ketika sudah masa suci, dia sudah suci, kita belum sempat dukhul, ya, ini bahasanya juga repot lagi. Belum sempat dukhul, kemudian kita talak dia, itu talak yang benar. Tapi kalau sudah dukhul, sudah berhubungan, kemudian kita talak, sedangkan dia belum masuk masa haid dan masa suci berikut, maka itulah namanya talak bid'ah. Kenapa demikian? Karena khawatir mungkin dia dari hubungan itu akan ada anak. Sehingga ada ulama mengatakan kalau sudah jelas sudah hamil, sekalipun sudah didukhul, disetubuhi, dia sudah hamil, kemudian ditalak, wanita hamil ditalak itu sah. Jadinya talak sunni. Gitu. Jadi talak bid'ah itu ada dua. Di sini dikatakan yang pertama, mentalak istri dan istrinya dalam keadaan haid. Hukumnya sah tapi berdosa. Yang berdosa bukan istrinya, tapi yang berdosa suaminya. Atau yang kedua, dia mentalak istrinya dalam keadaan suci. Masa haid sudah selesai, dia sudah dalam keadaan suci. Tapi sudah dijima, jama'ah fih, maka itu juga disebut talak bid'i, ya. Kalau belum dijima, talak sunni, gitu. Fatolaku yahrum, maka hukum mentalak di situ haram. Makna haram, sang suami kena dosa. Walakinnahu yanfudhu, tapi hukum talaknya jatuh. Di sini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa yang dibolehkan talak bid'i itu hanya talak satu. Ada gaul pendapat ulama pertama mengatakan begitu. Mau talak 3 gak bisa, tetap jatuhnya satu. Pendapat kedua mengatakan bisa jatuh talak 3, ya, walaupun itu talak bid'i. Nanti di sini muncul beberapa pendapat. Apakah sekali ucap talak 3 itu langsung jatuh talak? Langsung jatuh talak 3? Ataukah harus ditalak di waktu yang berbeda sebanyak 3 kali? Di waktu yang berbeda. Di sini ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Jumhur menyatakan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat. Bahkan mazhab Syiah Zaidiyah juga sama. Mereka mengatakan sekali ucap dengan niat talak 3 jatuh talak 3. Saya talak kamu talak 3 misalnya. Saat itu juga jatuh talak 3. Tidak harus menunggu
di waktu yang berbeda sebanyak tiga kali. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua, tidak jatuh. Talak 3 itu tidak jatuh dengan sekali ucap, tapi dia dihitung sebagai talak salah satu. Walaupun dia menyatakan saya ceraikan kamu talak 3, tapi karena sekali ucapan itu dianggap sebagai talak 1. Ini pendapatnya Allahumma shalli ala Muhammad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kemudian pendapat ketiga dirinci kalau wanita atau istri tersebut sudah didukhul, kayak tadi nih, fituhrin jama'ahu fi, sudah didukhul, kemudian dia talak 3 tadi. Dua pendapat cabangnya di sini. Yang pertama mengatakan tidak jatuh karena dia talak bid'i. Tadi yang saya katakan talak bid'ah tadi, dia talak 3 gak jatuh. Pendapat kedua tetap jatuh talak 3. Apalagi yang belum didukhul. Pendapat keempat Imamiyah. Pendapat mazhab Imamiyah itu tidak jatuh talak sama sekali. Kalau talak 3, kita katakan talak 3 gak jatuh sama sekali. Itu hukum tentang tolak, ya. Nah, maka di sini dikatakan wa yajuz ayyakuna ba'da inqita'i damil haid. Boleh mentalak apabila darah sudah berhenti, yaitu darah haid. Wa qablal ghusli, walaupun belum sempat mandi. Wanita tersebut, istri tersebut belum mandi janabah, darahnya berhenti, belum sempat mandi, ditalak. Dikatakan itu hukumnya adalah talak sunni. Talak sunni. Berkaitan talak 3 ini, kalau mazhab ulama-ulama ahli bahasa, mereka punya rinci. Imam Kisai itu dikenal sebagai ulama ahli bahasa Arab. Pernah sama salah satu muridnya Abu Hanifah bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini pernah menyatakan ulama-ulama ahli bahasa Arab tidak faham fikih. Ya. Jadi bahasanya bahasa bercanda saja. Ulama-ulama bahasa Arab itu tidak tahu hukum talak, tidak tahu hukum masalah-masalah al-ahkam syar'iyyah. Mereka sibuknya di dalam masalah bahasa. Masalah mungkin fa'il, maf'ul, ya, masalah balagho. Tapi masalah fikih mereka tidak terlalu mahir, tidak terlalu faham. Ternyata bahasa ini sampai ke telinganya Imam Kisai. Imam Kisai ahli bahasa. Dapat satu momentum, dua-dua bertemu di istananya Harun ar-Rasyid. Kemudian minta izin ke Khalifah Harun ar-Rasyid, saya mau ajukan beberapa pertanyaan boleh kepada Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini murid kesayangannya Abu Hanifah, ahli fikih. Dia mau tunjukkan bahwa mereka ahli bahasa juga tahu masalah hukum. Maka dikatakan, wahai Imam Abu Yusuf, saya mau ajukan 4 pertanyaan, boleh? Kata Imam Abu Yusuf, ya silakan. Pertanyaan pertama, jika ada suami mengatakan kepada istrinya dengan pernyataan ingin menceraikan, dia mengatakan anti tolik, kamu saya ceraikan. Itu hukum fikihnya jatuhnya talak berapa? Talak 1 atau talak 3? Dia mengatakan, oh jatuh talak, tidak jatuh talak 3, talak 1. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan anti tolik, kamu saya ceraikan atau saya ceraikan, tambah kata atau, jatuh di tidak talak 3. Abu Yusuf bingung nih.
Dia katakan tidak jatuh. Tidak jatuh, ya. Baik, pertanyaan ketiga. Kalau dia katakan anti tolik, summa tolik, summa tolik. Kamu saya ceraikan, kemudian saya ceraikan, kemudian saya ceraikan. Pakai kata kemudian. Summa. Jatuh talak 3? Tidak jatuh talak 3. Pertanyaan terakhir, yang keempat. Sang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolik wa tolik wa tolik. Kamu saya ceraikan dan, pakai kata dan saya ceraikan dan saya ceraikan. Ini Abu Yusuf bingung. Jatuh talak 3 tidak? Kata Imam Kisai. Abu Yusuf mengatakan tidak jatuh talak 3. Kemudian Al-Imam Al-Kisai memberikan pernyataan. Wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, beliau Abu Yusuf jawabannya 2 benar 2 salah. Karena semua kan katanya tidak jatuh talak. Talak 3 maksudnya. Tapi menurut Imam Kisai, jawaban dari Imam Abu Yusuf 2-nya benar 2-nya salah. Dia mengatakan yang di awal tadi 2 itu benar jawabannya, tidak jatuh talak 3, benar. Yang pertama apa tadi? Anti tolik, tolik, tolik. Kamu saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan. Ini hukumnya tidak jatuh talak 3. Benar jawabannya Abu Yusuf. Kenapa demikian? Karena pengulangan kata tadi fungsinya sebagai penegasan. Penegasannya kepada talak 1. Bukan dalam model talak 3. Jadi saya ceraikan kamu, ceraikan kamu, ceraikan kamu. Jatuhnya talak 1. Jawabanmu benar itu. Yang kedua, dinyatakan anti tolik, autolik, autolik. Kamu saya ceraikan, atau saya ceraikan, atau saya ceraikan. Ini pun tidak jatuh talak 3, jatuhnya talak 1. Kenapa? Karena atau di situ ragu, disyak. Kata atau itu ada mengandung makna keraguan. Sedangkan talak itu harus meyakinkan. Contoh sederhana, saya tawarkan seseorang kopi dan teh. Kau mau minum apa? Kopi atau teh? Itu namanya khiyar, pilihan. Jadi au ini fungsinya banyak. Tapi ada yang bentuknya ragu. Bagaimana? Kemarin saya minum teh apa kopi ya? Saya minum teh atau kopi ya kemarin. Atau di situ menjadi apa? Ragu, bukan pilihan. Dia lupa itu yang kemarin. Bib, ba'da asar ada minum apa kemarin? Bib? Kemarin ba'da asar saya minum teh atau kopi ya. Saya juga ragu nih. So lupa. Berarti aunya di situ ragu. Maka ketika dia menceraikan dengan lafaz saya ceraikan kamu atau saya ceraikan kamu, ataunya di situ ragu, maka hukumnya jatuhnya talak 1 bukan talak 3. Nah, 2 jawaban ini engkau jawab benar kata Imam Kisai, tapi yang 2 salah. Kau mengatakan yang ketiga itu kan pernyataannya anti talik summa talik summa talik. Kau wahai istri saya ceraikan, kemudian saya ceraikan, kemudian saya ceraikan. Kata kemudian itu adalah siyaqul kalam, rentetan kata. Sehingga dia masuk hitungan talak 3. Nah, yang ini talak 3 jatuh. Dan yang terakhir anti tolikun wa tolikun wa tolikun, kamu saya ceraikan dan saya ceraikan dan saya ceraikan, juga jatuh talak 3. Karena dan di sini itu ikut kepada rentetan kata yang baru. Yang baru bukan taukid. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Muhammadun. Telah datang si Zaid, si Amar dan si Muhammad. Muhammad, Amar dan Zaid beda. Bukan orang yang sama. Maka talak yang pertama, talak 1 beda, dan talak kedua, talak 2 beda dengan talak 1. Watalikun yang ketiga juga beda, maka jadinya talak 3. Ini paham tidak? Ya, maksudnya begitulah para ahli bahasa tuh. Di situ diakui akhirnya, masya Allah ilmunya para ahli bahasa luar biasa. Gitu.
Dia menggunakan al-qadiyah al-fiqhiyah, ya, masalah fikih, tapi jawabannya pendekatan ilmu bahasa Arab. Itu siapa? Al-Imam Al-Kisai. Ada juga kejadian masalah tolak, menceraikan. Itu saya baca di kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, lahir tahun 336, wafat 430 Hijriah. Jadi Harun Ar-Rasyid pernah emosi, cekcok dengan istri. Jadi istrinya Harun Ar-Rasyid ini sepupu, anak dari pamannya, namanya Zubaidah. Lagi emosi, keluar ini kalimat, anti tolikun in lam akun min ahlil jannah. Karena marah, biasa kadang-kadang ucapan tidak sadar. Makanya ulama bagi tuh talak itu kalau lagi emosi dihukumi, 1 tidak jatuh talak, 2 jatuh talak kalau lagi marah. Yang tidak jatuh talak dalam keadaan emosi, dia saking emosi, saking marah, sehingga apa yang dia ucapkan itu dia tidak sadar, tidak jatuh talak. Tandanya seperti apa? Tunggu dia sudah selesai marah. Sudah selesai marah, sudah tidak emosi, tanya, tadi kita dengar kau mengatakan kau ceraikan istri. Ah, terada. Anak tidak pernah ucapkan itu. Iya, sudah ceraikan istri, terus sebut tuh kebun binatang semua. Begini-begini. Saya lupa. Berarti yang tadi dia ucapkan itu dia tidak sadar. Semacam ini tidak jatuh talak. Karena tidak sadar. Ini orang emosinya menghilangkan akal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ghadab minal junun. Al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Orang kalau lagi marah, dia seperti orang gila. Tapi selesai marah menyesal. Nah, kalau sudah seperti orang gila, berarti akalnya sudah tidak waras, tidak sadar. Nah, yang semacam ini tidak jatuh talak. Karena yang dia ucapkan, dia tidak sadari. Karena saking marahnya. Yang kedua, marah setengah sadar. Yang dia ucapkan juga, walaupun dia saking marah, tapi masih ada kesadaran, walaupun setengah jatuh talak. Contohnya bagaimana? Selesai dia marah, dia sudah tenang, kita tanya, tadi kamu ada talak sama istri kamu? Ah, yang benar sih, kayaknya terada ya. Iya, kayaknya ada tadi, ada ucapan jatuh talak. Karena dia setengah sadar. Iya, kayaknya tadi kita ada ucap. Makanya ini hati-hati nih dalam hukum agama Islam, lidah ini, ucapan ini jadi hukum. Jangan main-main dengan ucapan. Tahu-tahu jadi zina sama istri karena sebab ucapan, main ucap, saya ceraikan kamu, saya jatuh talak. Hati-hati. Kita punya hukum Islam, hukum dengan menyatakan lewat ucapan jadi hukum. Contoh, kita nikah, yang buat istri kita menjadi halal apa? Ucapan, ijab qabul. Dengan ucapan merubah status hukum yang tadinya haram menjadi halal. Apalagi jual beli. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau beli yang benar itu ada akad dulu, jual beli baru konsumsi. Kita prakteknya di mazhab yang lain, makan dulu sudah kenyang, apalagi yang di warteg itu ya, kalau di Jakarta tuh. Ambil minta itu. Belum bayar nih, minta. Sudah makan banyak, waktu mau beli, tadi makan apa saja? Diselupa. Kayaknya. Padahal tadi ada 10 porsi. Dia ingatnya 2 porsi. Tadi kalau nggak salah, bawang 1. Padahal dia makan 3. Ya. Ikan tadi kayaknya rusak. Ya, transaksi jual beli jadi rusak. Ada pihak yang dirugikan. Makanya mazhab Syafi'i melarang akad jual beli di akhir, harus di awal.
Ini kalau di awal aman. Ikan berapa? Oh ini satu ikan. Ini harga sekian. Sudah. Bayar. Sudah bayar, terima. Baru makan. Tapi kalau main belakangan, ya pakai insting, dia makan bawaan 5, dibilang 2. Kadang-kadang nggak sengaja memang lupa. Karena terlalu banyak porsi yang diambil, dia lupa. Ini makan apa saja ini. Yang jual juga lillahi ta'ala lagi. Seingatnya saja sudah. Bismillah. Ya. Rusak. Subhanallah. Ya, agama kita mengajarkan biar tidak ada yang rugi. Tuh. Dari mana bisa sah akad jual beli itu? Dari pernyataan saya beli, saya terima. Itu sudah jadi ijab dalam jual beli dengan lisan. Begitu juga hukum menceraikan istri. Istri terpisah, diceraikan lewat apa? Lewat lisan. Maka lisan ini jadi hukum. Kecuali orang bisu nikah, dia gak bisa pakai ini. Diwakilkan dengan apa? Kata Imam Ghazali, dengan tulisan. Ijab qabul gak bisa, tulisan. Maka hukum tulisan mewakili hukum lisan. Ada orang zaman sekarang lisannya pendiam. Masya Allah. Jangan dipikir orang baik, sabar dulu. Mama jari-jarinya tuh jahat. Fitnah sana sini lewat media sosial. Berita bohong disebar dan seterusnya. Ya, fitnah sana sini. Lidah gak berbicara tapi jari. Tulisannya mewakili lisan, kata Imam Ghazali. Innal kitabata ahadu lisanain. Tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Maka ini lisan harus hati-hati. Ya. Hati-hati kita ucapkan sesuatu bisa jadi hukum. Bisa jadi hukum. Nah ini Harun ar-Rasyid. Tadi yang emosi yang kedua itu setengah sadar jatuh talak ya. Yang tidak sadar sama sekali tidak jatuh talak. Yang ketiga, dia marah, tapi yang dia ucapkan masih sadar, jatuh talak. Marah, tapi sadar, yang dia ucapkan talak kepada istrinya, jatuh talak. Ini Harun ar-Rasyid punya beda nih. Saking marah sama istrinya, dia bilang, anti tolikun in lam akun min ahlil jannah. Kamu saya ceraikan jika saya bukan penghuni surga. Wa fir riwayah in lam adkhul al jannah. Kamu saya ceraikan jika saya tidak masuk surga. Habis dia ucapkan itu dia menyesal karena memang dia cinta sekali sama istrinya. Dia menyesal, dia mau cari tahu hukum fikihnya ini bagaimana nih, jatuh talak atau tidak nih. Saya ceraikan kamu jika saya tidak masuk surga. Artinya apa? Kalau dia masuk surga tidak jatuh talak. Tapi kalau dia masuk neraka jatuh talak. Nah ini masalahnya, problemnya ini tahu nggak masuk surga atau neraka ini? Wah perkaranya juga nanti di akhirat. Maka bingung nih Harun ar-Rasyid, akhirnya dia panggil utusannya, kumpulkan semua ulama ahli fikih, kalian kumpulkan di berbagai negara. Datang ke sini, dibawalah semua ulama kumpul. Maka Harun ar-Rasyid mengajukan itu masalahnya. Bagaimana masalah saya ini nih? Jatuh talak atau tidak nih? Wah ulama bingung. Wah ini perkara baru di zaman itu ya. Kalau zaman sekarang sudah terjawab. Di zaman itu ini satu al-qadiyah al-jadidah, satu masalah yang baru. Semua jawabnya begini terjadi khilaf tuh. Ternyata ada satu ulama di belakang itu duduk paling saf paling akhir, hanya diam, tidak memberikan komentar apapun. Dan Harun ar-Rasyid tidak puas dengan jawaban ulama-ulama lain ini. Maka dipanggil itu yang di belakang itu, siapa itu? Kata Harun ar-Rasyid. Oh itu ulama dari Mesir, kata utusannya. Kenapa dia tidak bicara? Tanya. Disampaikan kepada ulama tersebut. Harun ar-Rasyid bertanya kepadamu, kenapa kau tidak mengajukan komentar tentang masalah ini? Dia mengatakan, saya bisa menjawab masalah ini, tapi dengan syarat semua ulama yang ada ini mereka keluar dulu. Biar saya bicara empat mata dengan khalifah. Akhirnya sudah disampaikan utusan itu kepada Harun ar-Rasyid. Ini semua disuruh bubar. Dipanggillah ulama ini.
menghadap Harun Rasid, bagaimana saya ini tidak mau menceraikan istri saya nih, saya pengen sampai di surga juga, sampai di akhirat. Ini saya punya fatwa keliru, saya punya sumpah ini keliru. Tadi saya emosi, saya mengatakan bahwa saya akan menceraikan kamu jika saya tidak masuk ke dalam surga. Maka kata ulama ini, ada mushaf, ya diambil mushaf. Khalifah, saya jawab tapi harus taat dan terima jawaban saya ya. Siap, kata Harun Rasid. Diambil itu mushaf, disuruh Harun Rasid baca Al-Quran, dibuka. Cari surat Ar-Rahman. Ditemukan surat Ar-Rahman, dibaca. Sampai pada ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah, dia diberikan 2 surga. Kata ulama ini, ulang lagi itu. Ulang di kalimat takut tidak sama Tuhan. Kata ulama ini kepada Harun Rasid. Dia bilang, iya saya takut. Saya takut kepada Allah. Ulang lagi sebanyak 3 kali. Saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Udah. Selesai. Kenapa? Talakmu tidak jatuh. Kenapa? Karena Allah katakan siapa yang takut kepada Allah, dia dapat bukan hanya 1 surga, dapat 2 surga. Kamu sudah dapat 2 surga sekarang. Sudah selesai masalah. Tidak jatuh talak. Itu di belakang tirai mereka kumpul tuh. Istrinya Harun Rasid ada dengan keluarganya. Mereka berteriak gembira. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ulama ini bernama Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Ya. Yang Imam Syafi'i pernah mengatakan Al-Laitsu afqah min Malik. Laits itu lebih ahli fikih dari Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Akan tetapi qadda'a baina ashabihi. Tapi regenerasi tidak ada. Ya, ulama-ulama yang meneruskan mazhab beliau tidak ada sehingga punah. Tapi kalau kapasitas keilmuan di bidang fikih, Al-Imam Laits bin Sa'ad Al-Misri ini, kata Imam Syafi'i, afqah min Malik, lebih ahli fikih dari Imam Malik. Dikasih hadiah sama Harun Rasid. Gitu. Ini kecerdasan para ulama terdahulu. Ya. Cukup menyelesaikan masalah dengan 1 ayat. Berarti kan tidak jatuh talak. Karena Allah jamin orang yang takut kepada Allah baginya dapat surga. Al-Imam Khatib Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj mengatakan, syarah Minhaj. Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin disyarahi oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau ahli fikih dan mufassir juga, punya kitab tafsir. Beliau memberikan komentar bahwa ketika seseorang mentalak, namanya at-talaq al-mudhaf. At-talaq al-mudhaf ini dia mentalak pakai waktu. Misalnya ada berantem sama istrinya, dia bilang, kamu kalau minggu depan tidak pulang ke rumah, saya ceraikan kamu. Tapi kan tunggu waktu minggu depan. Itu namanya apa? At-talaq al-mudhaf. Imam Malik mengatakan saat itu juga jatuh talak. Tidak harus tunggu 7 hari ke depan. Imam Malik mengatakan saat itu juga jatuh talak. Tapi Imam Syafi'i menyatakan tunggu di waktu yang dia sebutkan itu. Kalau istrinya pulang tidak jatuh talak 7 hari ke depan. Kalau istrinya tidak pulang jatuh talak. Nah, ada kesamaan, yaitu kedua-duanya sepakat at-talaq al-mudhaf itu dihukumi jatuh talak, tapi hanya beda masalah waktu. Kalau Imam Malik saat itu juga spontan dia mengatakan, kamu saya ceraikan kalau minggu depan kau tidak pulang ke rumah. Saat itu juga jatuh talak. Imam Syafi'i punya berbeda, tunggu sampai 7 hari minggu depan tuh, sesuai dengan lafadznya. Kalau dia tidak pulang otomatis jatuh talak. Nah, Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan begini, kalau ucapan yang diucapkan oleh Harun Ar-Rasyid tadi, kamu saya ceraikan
jika saya tidak masuk surga, maka hukumnya ini dikatakan kalau dia meninggal dalam keadaan Islam tidak jatuh talak, walaupun dia pendosa. Karena memang secara umum jaminannya orang muslim itu tetap masuk surga. Tetap masuk fil jannah. Sekalipun dicuci ya. Yang muslim pendosa dia gak masuk surga dulu. Dicuci di mana? Di dalam neraka. Dengan apa? Bukan cuci dengan air, dengan api. Cuci sampai bersih. Ya, makanya mazhab Hanafi itu dalam satu fatwa dari mazhab Hanafi bahwa api itu bisa menjadi alat menghilangkan najis. Api, alat bersuci untuk menghilangkan najis. Kias kepada apa? Ke hadis Sahih Bukhari. Ya. Kias kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada dalam kitab Sahih Bukhari bahwa penghuni neraka itu kalau dia seorang muslim membawa dosa-dosa, mereka dicuci dulu di dalam neraka. Dicucinya pakai apa? Pakai api. Menghilangkan najis maknawi. Kata Abu Hanifah, wa maknawi wa hisiyah juga bisa hilang dengan api. Itu kiasan dari mazhab Hanafi. Setelah dicuci, masuk ke satu sumur, satu kolam, mereka mandi di situ, jadi bersih, baru masuk ke dalam surga. Tapi kalau meninggalnya dalam keadaan murtad atau kafir, maka jatuh talak katanya. Karena tidak masuk surga. Ini disebut at-talaq al-mudhaf. Nah, Imam Syafi'i pernah mengalami kasus yang sama ketika beliau ada di Mesir. Beliau sampai di Mesir, ada suami istri berkelahi. Kemudian dia katakan kepada istrinya, lagi makan kurma waktu itu. Saking marah kepada istrinya, dia mengatakan, saya ceraikan kamu. Kurma ini apabila saya makan, jatuh talak. Waktu itu kurmanya sudah di dalam mulut. Ternyata sang istri pergi, dia menyesal. Tapi kurmanya belum dimakan, masih dalam mulut. Nah, ini dia bingung nih. Dia katakan, saya makan dan saya tidak makan. Nah, itu yang betul. Saya makan ini kurma atau saya tidak makan ini kurma, maka jatuh talak kepadamu. Istrinya pergi, akhirnya dia menyesal. Kurmanya posisi dalam mulut. Dia mau tarik ucapan itu, bingung. Ini saya kalau makan jatuh talak, saya tidak makan jatuh talak. Akhirnya dia diam begitu aja. Kurma di dalam mulut. Menyesal dia. Jadi jangan pernah ambil keputusan dalam keadaan emosi. Itu ilmunya tuh. Tahu hadis terkenal tuh. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Nabi? La taqdab. Ada yang lain lagi Rasulullah? La taqdab. Ada yang lain? La taqdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Padahal pernyataan dari orang yang bertanya minta wasiat, tapi Nabi menjawab bukan berupa wasiat, tapi berupa nasihat. Subhanallah, Nabi itu kasyaf, tahu nih yang nanya nih siapa nih. Ternyata dia seorang hakim dan orangnya pemarah. Wah, ini kalau hakim emosional bahaya. Hanya berhukum bukan secara objektif tapi berdasarkan emosi, dan emosi sumbernya dari hawa nafsu, pasti keliru. Maka Nabi katakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dia pulang ke rumah, dia renungkan ucapan Nabi, la taqdab, la taqdab. Apa maksudnya? Jangan marah, jangan. Oh iya, saya ini kalau saya seorang hakim, gampang marah, gampang emosi. Setiap emosi saya putuskan satu perkara. Ternyata keliru itu. Maka dirubah dia menjadi hakim yang memutuskan hukum sesuai dengan bukti, sesuai dengan data, bukan berdasarkan emosi. Maka Nabi katakan la taqdab, la taqdab, la taqdab. Ini laki-laki menyesal, sudah emosi mengatakan talak. Kalau kurma itu dimakan jatuh talak, tidak dimakan juga jatuh talak. Akhirnya dia meletakkan kurma tetap berada di mulutnya. Panggil utusan kerabatnya, tolong cari ulama, ini bagaimana nih?
Saya tidak jadi talak, tapi tadi saya bilang kalau saya makan ini kurma jatuh talak, tidak makan ini kurma jatuh talak. Ini orang keliling di Mesir cari ulama-ulama yang ada di sana, ditanya masalah, mereka mengatakan wah, wallahu alam ini. Bingung juga. Tidak dapat hukumnya seperti apa waktu itu. Sampai pada akhirnya bertanya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan gampangnya menjawab. Bilang kepada dia, makan sepotong, sepotong dibuang. Kan dia punya lafaz kurma itu, satu kurma itu kalau dimakan jatuh talak. Kalau tidak dimakan juga jatuh talak. Maka solusinya adalah makan separoh, separohnya dibuang. Tidak dimakan. Maka tidak jatuh talak. Nah, di situ mereka melihat begitu dalamnya ilmunya Al-Imam Syafi'i. Nah, ini bab tentang talak, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi.